itulah sebenarnya ulaika fi dhalalim mubin, orang yang benar-benar sesat yang amat nyata itu. Maka bagaimana supaya kita tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang nyata sesatnya, yang tidak Allah samakan seperti hewan ternak? Maka gunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita itu untuk menilai dan ikra, memahami siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Bukankah Allah senantiasa mengajak Bapak Ibu berpikir, menilik dan menyentar ke dalam diri? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak kamu gunakan kecerdasan akal fikirmu untuk memahami, untuk menilik dan menyentar siapa dirimu yang sebenarnya, kata Allah. Siapa yang hidup pada dirimu itu? Siapa yang melihat pada matamu, yang mendengar pada telingamu? Siapa yang berkata pada kalamu itu, kata Allah. Begitulah Allah selalu mengingatkan akan diri kita ini, supaya kita mampu memandang yang tersiratnya di balik yang tersurat itu. Bahkan Allah katakan apa kepada kita? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Sekalian manusia, wahai jantung hatiku, kata Allah, kenapa kamu belum juga kenal dengan diri aku ini? Apa yang membuat rohanimu, jiwamu itu juga belum mampu mengenal dan memahami siapa aku ini yang sebenarnya, kata Allah. Padahal kata Allah, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Akulah yang menciptakan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada, kata Allah. Lalu aku tiadakan lagi akan dirimu. Tapi kenapa kamu juga belum paham dan mengerti akan diriku, kata Allah. Begitulah Allah selalu mengingatkan akan hambanya, supaya hambanya itu paham dan sadar siapa dirinya yang sebenar-benarnya. Kalaulah hamba itu sadar siapa dirinya yang sebenar-benarnya, maka ketika itulah dia sebenarnya mesti memulangkan hak Allah itu kembali sebelum datangnya ajal dan kematian itu. Jikalau kita ingin selamat dunianya dan selamat pula di akhiratnya. Bukankah Allah katakan apa Bapak Ibu kepada kita ini? Siapa yang datang kepada aku membawa amalnya, amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang kepada aku dengan membawa ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang kepada aku dengan membawa marifatnya, marifatnya juga akan aku tanya. Akan tetapi siapa yang datang menghadap aku dengan membawa diriku, itu adalah urusan aku. Itu adalah hak aku. Tidak aku hisap amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban ilmunya, tidak akan aku tanya marifatnya. Karena dia datang kepada aku membawa akan diriku. Kalau kita datang menghadap Allah, membawa diri Allah, mana yang diri Allah itu? Mana yang diri kita? Kalau kita tidak tahu dan tidak sadar siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa diri Allah yang sesungguhnya, maka sulit bagi diri kita memulangkan kembali hak Allah itu kepada yang punya diri. Maka sesungguhnya diri Allah itu adalah diri yang wujud, diri yang nyata, diri yang zahir, diri yang terang, awal, akhir, zahir dan batin. Dialah yang wujud sebenar-benarnya Bapak Ibu. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau dia adalah wujud semata-mata, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka dialah yang hidup itu. Kalau dia yang hidup Bapak Ibu, dialah yang mendengar, dialah yang melihat, dialah yang berkata, dialah yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Ketika kita sudah menyadari hanya dialah yang wujud dan bersifat, pada saat itulah kita paham dan sadar bahwa diri kita ini sebenarnya adalah tiada. Kalau diri kita sebenarnya adalah tiada, itu maknanya bahwa diri kita ini adalah mati. Kalau diri kita ini mati, diri kita inilah yang dikatakan diri yang buta, diri yang tuli, diri yang bisu, diri yang bodoh, diri yang lemah dan papa. Pada saat kita sudah menyadari itu Bapak Ibu, bahwa kita tidak ada yang ada hanya Allah, maka pulangkanlah kembali akan wujud kita itu kepada Allah dengan menyatakan dan mengiktikadkan, ya Allah, Engkaulah yang wujud semata-mata ya Allah. Aku ini tiada ya Allah.
Engkau yang hidup, ya Allah, aku ni mati, ya Allah. Engkau lah yang melihat dan mendengar, ya Allah. Aku ni buta dan tuli, ya Allah. Engkau lah yang berkata dan mengetahui, ya Allah. Aku ni bisu dan bodoh, ya Allah. Engkau yang kuasa dan berkehendak itu, ya Allah. Aku ni lemah dan papa, ya Allah. Maka pada saat itulah sebenarnya diri kita benar-benar tidak ada, Bapak Ibu. Kalau diri kita benar-benar tidak ada, maka kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kesempurnaan buta adalah melihat, kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan bisu itu berkata, kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kuasa dan berkehendak. Yang menjadi pertanyaannya, kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, siapa yang sebenar ada? Tentu yang sebenar ada itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, lalu siapa sebenarnya hidup? Yang sebenar hidup itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan buta dan tuli itu adalah melihat dan mendengar, siapa sebenarnya yang melihat dan mendengar? Itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan bisu itu ada berkata, siapa yang sebenarnya berkata? Yang berkata itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan bodoh itu adalah mengetahui, siapa yang mengetahui? Yang mengetahui juga Allah. Kalaulah kesempurnaan papa dan lemah itu adalah kuasa dan berkehendak, siapa sebenarnya yang berkuasa dan berkehendak? Itu adalah Allah. Datang ajal kita, habis usia umur kita, pada makom kita telah duduk, pada makom aryan, pada makom ketelanjangan, tidak ada lagi kemelekatan kita yang merasa wujud dan bersifat di situ. Datang ajal kita di situ, maka ketika itulah sebenarnya Bapak Ibu tidak lagi membawa diri Bapak Ibu, karena di Bapak Ibu tidak ada, yang ada hanya diri Allah. Inilah yang dimaksud datang menghadap Allah, membawa diri Allah. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita itu adalah Allah, maka pulang dan kembalinya tetap jadi Allah. Asal kita ini adalah Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Tapi kenapa Bapak Ibu kita semua kadang-kala ragu, nggak percaya Bapak Ibu? Ketika dikatakan bahwa diri Bapak Ibu bagian daripada diri Tuhan, masa iya? Tak yakin dia Bapak Ibu ketika dikatakan bahwa dirinya itu bagian daripada diri Tuhan. Tak yakin dia, masa iya katanya? Takut, gamang dia. Tapi kalau dikatakan diri dia itu bagian daripada monyet, marah pula dia. Kan teori Darwin mengatakan asal manusia itu dari monyet. Dibilang dari monyet, marah dia. Dikatakan asalnya Tuhan, tidak yakin dan percaya, masa iya katanya. Padahal Allah katakan apa? Wajah alulahu min ibadi juz'an. Bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan, bahagian daripada diri Tuhan, itu tiada lain adalah diri Allah, itu Bapak Ibu. Kalaulah kita buat perumpamaan Bapak Ibu, kita buat namanya kias. Ustaz minta maaf sama Bapak Ibu ini, karena Allah itu kan tak boleh dikias-kiaskan. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tapi kenapa menghantarkan rahasia dirinya mesti berkias? Dengan kiaslah kita mampu memahami dan merasakan bagaimana sebenarnya memahami yang sebenar-benarnya itu. Kalaulah dikiaskan Allah itu adalah lautan Bapak Ibu, maka kita ini adalah satu tetes daripada lautan itu. Itu artinya, kalau Allah itu adalah lautan, maka kita ini satu tetes dari lautan itu. Kita ini benar-benar bahagian daripada diri Tuhan itu. Ini yang kita pegang dengan iman yang isbatul yakin. Jangan Bapak Ibu bimbang dan ragu bahwa Allah itu memang benar-benar ahad, esa, tunggal dan tiada berbilang. Nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Siapa yang ragu, siapa yang bimbang bahwa Allah itu yang wujud nyata pada dirinya, bahwa dirinya bukanlah dirinya, akan tetapi dirinya wujud nyatanya diri Allah, tak yakin dia akan hal itu, maka matinya nanti mati dalam keadaan kafir. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir.
Siapa yang bimbang dan ragu-ragu, tidak yakin dan tidak percaya dia bahwa aku inilah dirinya. Dirinya itu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirinya bentuk lain daripada rupa diriku, itu artinya dirinya itulah nyatanya aku. Ditolaknya keyakinan itu, ditolaknya kebenaran itu. Aku yang wujud nyata pada dirinya. Lalu dia mati dalam keraguan itu. Mati dia pada saat menolak akan aku yang nyata pada dirinya. Itulah yang katakan namanya mati kafir. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbih wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Orang yang kafir, orang yang menolak akan kehadiran Allah yang wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Tidak yakin dia berjumpa dengan Robnya dalam satu wujud, satu rahasia pada dirinya. Fahabitat a'maluhum, kata Allah. Maka amal yang dia kerjakan sepanjang hidupnya, itulah amal yang hampa dan sia-sia. Maka nanti di akhirat, kata Allah, maka tidak ada satupun amal yang bisa dihisab dan diperhitungkan Allah kembali. Apa sebabnya amalnya tidak diperhitungkan Allah? Karena dirinya itu telah menyandingkan dengan dirinya Allah. Bahkan dia tidak yakin bahwa Allah itu adalah dirinya dan dirinya itu nyatanya diri Allah itu. Maka disinilah Allah katakan kepada mereka, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu adalah najis, kata Tuhan. Najisnya itu Bapak Ibu bukan najis ringan, ya, bukan najis mutawasithah, tapi najis mughalazah, najis yang berat. Najis yang berat itu najis apa Bapak Ibu? Itu adalah najis babi dan anjing, itu mughalazah itu. Makanya Bapak Ibu, ketika seorang ulama kasab Syekh Junaid Bapak Ibu berjalan dia di padang pasir, lalu berpapasan dengan seekor anjing. Pada saat dia akan berpapasan dengan seekor anjing Bapak Ibu, lalu disingsingkannya bajunya, diangkatnya gamisnya, dikiaknya roknya Bapak Ibu. Lihat tahu dikiak. Nah, diangkatnya, disingsingnya. Kenapa diangkatnya gamisnya, sarungnya? Karena dia khawatir jangan-jangan gamis itu nanti dijilat oleh seekor anjing itu. Pada saat dia mengangkat gamisnya Bapak Ibu, karena dia khawatir kena najis mughalazah, akan dijilat oleh seekor anjing. Atas izin Allah Bapak Ibu, maka anjing pun ngomong dengan dirinya, wahai Syekh Junaid, kenapa engkau angkat sarungmu? Kenapa engkau singsingkan gamismu? Apakah engkau khawatir bajumu, gamismu itu kena najis daripada diri aku ini? Kalaulah kamu khawatir gamismu itu kena najis daripada badan aku ini, itu masih bisa dibersihkan. Dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi apabila engkau angkat gamismu itu, karena kamu merasa lebih mulia daripada aku, ingat wahai Syekh Junaid, najis yang ada di dalam hatimu itu tidak akan pernah bisa dibersihkan dengan 7 lautan dan 7 samudra. Najis yang ada di dalam hatinya itu, walaupun dicuci, dibersihkan dengan 7 lautan, dengan 7 samudra, tidak pernah bisa bersih. Begitulah sebenarnya apa yang disampaikan oleh seekor anjing kepada Syekh Junaid itu. Aku ini menjadi seekor anjing. Ini merupakan ketetapan pilihan yang terbaik yang Allah berikan kepada diriku, dan aku tidak pernah protes. Apa yang Allah takdirkan kepada diriku, aku tetap menerimanya dengan selalu baik kepada Allah. Tapi kamu kenapa merasa kamu lebih baik daripada aku? Padahal yang menciptakan dirimu, yang menjadikan diriku juga asalnya adalah sama. Kita ini adalah min nafsi wahidah, adalah diri yang satu. Mana yang dikatakan diri yang satu itu Bapak Ibu? Nah, kalau dipahami secara bahasa syariat Bapak Ibu, ya, diri yang satu itu adalah Adam.
Adam itu yang katakan min nafsi wahidah, diri yang satu. Dari Adam terzahirlah namanya Hawa. Dari Hawa dan Adam terzahirlah kita. Maka diri yang satu secara makna syariat itu adalah Adam. Dari Adam muncullah Hawa di situ. Namun makna hakikatnya Bapak Ibu, min nafsi wahidah itu bukanlah Adam. Min nafsi wahidah itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sebenarnya yang dikatakan diri yang satu. Dialah awal mula penciptaan yang Allah jadikan itu. Maka ketika itulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, mata nabiyan ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi ya Rasulullah? Apa kata beliau? Kuntu nabiyan wa Adam bainahru wal jasad. Aku ini sudah menjadi nabi, padahal Adam baru dalam proses Bapak Ibu. Adam baru antara ruh dengan jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi nabi. Ini dari sisi ruhania. Makanya dikatakan oleh Rasul kepada kita ini, ja'alani fatihan wa khatiman. Allah jadikan diriku ini sebagai pembuka dan sebagai penutup. Itu maknanya apa? Allah jadikan dirinya sebagai pembuka. Bahwa adanya alam, terjadinya segala sesuatu itu karena Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah awal penciptaan. Nur Muhammad itulah awal kejadian. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Rupanya Nur Muhammad itu yang katakan min nafsi wahidah Bapak Ibu. Yang hadir ini adalah Nur Muhammad. Segala yang wujud ini adalah Nur Muhammad. Begitulah sebenarnya seekor anjing mampu membukakan tabir rahasia dirinya. Ketika itulah Syekh Junaid tersentak malu Bapak Ibu. Karena diajari oleh seekor anjing. Pada saat itulah Syekh Junaid itu minta maaf Bapak Ibu kepada seekor anjing tadi. Atas sangka batinnya kepada seekor anjing itu. Lalu Syekh Junaid mengajaklah anjing tadi untuk mengikuti dirinya melaksanakan perjalanan musafir dan dakwah Bapak Ibu. Apa kata seekor anjing tadi? Ya. Wahai Syekh Junaid, pertemuan kita cukup di sini saja. Engkau lanjutkan perjalanan engkau dan aku juga lanjutkan perjalanan aku. Sebab kalau aku ikut engkau wahai Syekh Junaid, nanti namamu akan tercoreng. Kamu nanti akan dihina oleh jamaahmu. Makom dan derajatmu itu akan turun dan jatuh. Sedangkan aku dilempar nanti oleh jamaahmu. Daripada aku dilempar oleh jamaahmu dan kamu dihina nantinya, biarlah kita jalan masing-masing. Saya melanjutkan perjalanan saya dan kamu lanjutkan perjalanan kamu itu. Ini Bapak Ibu yang kita mesti pahami. Makanya orang yang tidak mengenal Allah, itulah sebenarnya orang yang najis itu. Najisnya itu disebabkan dia sudah menyandingkan dirinya dengan Tuhannya. Padahal Allah itu tidak ada pembandingnya. Kalau Allah tidak ada pembandingnya, maka jangan dibanding-bandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Makanya kata Nabi, ma khalallah bahwal batil. Apa-apa selain Allah, hakikatnya tidak ada. Walaupun alam ini zahirnya ada, sebenarnya zahirnya alam ini hakikatnya tidak pernah ada. Karena segala yang ada, segala yang wujud berasal daripada tiada. Dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Dan wujud yang sebenar ada itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau Bapak Ibu pahami secara rasio Bapak Ibu, apa yang Ustaz sampaikan, tentu rasio Bapak Ibu akan menolaknya. Tak mungkinlah Ustaz, yang ada ini berasal daripada tiada. Yang masuk akal itu yang ada ini berasal daripada yang ada. Yang ada ini berasal dari yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tiada. Sudut pandang saja yang membedakan Bapak Ibu. Satu dari sudut pandang syariat, satu lagi dari sudut pandang hakikat. Dari sudut pandang syariat bahwa segala yang ada ini tetap berasal daripada yang ada. Yang ada itu secara mutlak adalah Allah.
Pandangan hakikat menjelaskan bahwa segala yang ada ini berasal daripada tiada. Jangan titik di situ. Dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu adalah Allah Azza wa Jalla. Lihat Bapak Ibu, nih tangan Ustaz, ini 0, kosong. Dari 0, dari kosong ini muncul dia, angka 1. Walaupun muncul angka 1, adanya angka 1 ini hakikatnya dia tidak ada. Kalaulah angka 1 ini hakikatnya tidak ada, yang sebenar ada yang mana? Yang sebenar ada itu yang kosong itu. Dari kosong inilah munculnya yang 1 itu. Begitulah kita memahaminya. Kadang kita tidak mampu memandang yang kosong. Makanya kita tertipu memandang bentuk dan rupa. Ketika kita memandang angka 1, angka 2, 3, 4 sampai 9, tak mampu kita memandang yang 9 itu asalnya di kosong. Yang 8 itu asalnya daripada kosong. Sebenarnya angka 9, 8, 7, 6 sampai 1 itulah nyatanya rupa wujud diri yang kosong itu yang sesungguhnya. Yang zahir inilah kenyataan diri yang batin. Yang wujud apapun bentuk dan rupanya, inilah kenyataan diri yang batin. Makanya dikatakan, dia batin jangan dibilang tidak ada. Dia batin jangan dibilang tiada. Akan tetapi batinnya itu wujud nyata dan terang Bapak Ibu. Suatu contoh Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu. Apakah mic ini wujud Bapak Ibu? Nyata, terang, jelas. Berarti kalau dia nyata, wujud, terang, dan jelas, nampak atau tidak Bapak Ibu? Nah, tampak dia. Sekarang Ustaz letak belakang nih. Tampak atau tidak lagi? Walaupun Bapak Ibu tidak bisa memandang wujudnya, apakah dia tidak ada? Apakah dia tidak wujud? Kalaulah dia ada dan wujud Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak mampu memandang dan menyaksikan wujud dirinya? Apa jawabannya? Terlindung. Ada yang berani tampil beda? Kalau dia adalah wujud, dia adalah nyata, kenapa Bapak Ibu tidak mampu memandang dan menyaksikan wujud nyata dirinya padahal dia adalah satu-satunya? Jawabannya Bapak Ibu, karena dia belum mewujudkan dirinya. Dia belum menampakkan dirinya. Barulah nampak wujudnya terlihat terang dan nyata pada saat dia telah menyatakan dirinya, mewujudkan dirinya, dan menzahirkan dirinya. Allah itu batin. Batin jangan dibilang tidak ada. Dia ada, dia wujud, dia terang dan jelas. Kalau dia adalah wujud nyata, terang dan jelas, kenapa kita belum mampu melihat dan memandang akan wujud nyatanya dirinya itu? Karena dia belum menzohirkan dirinya. Baru kita mampu memandang yang batin itu pada saat yang batin itu telah menzohirkan dirinya, telah menampakkan dirinya. Ketika dia telah menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya, maka yang zahir itulah sebenarnya kenyataan yang batin. Inilah yang dikatakan yang zahir itu kenyataan yang batin. Nyatanya batin itu kena zahir, nyatanya zahir itu kena yang batin. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalaulah yang zahir itu kenyataan yang batin, sebenar-benar yang zahir itu adalah yang zahir atau sebenar-benar yang zahir itu adalah yang batin Bapak Ibu? Yang batin lah sebenar-benar yang zahir. Yang batin itu zahir dia. Maka yang zahir itulah dikatakan kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir itu kenyataan yang batin, yang zahir itulah sebenar-benarnya yang batin itu. Siapa yang batin tadi itu yang telah zahir? Itu adalah Allah. Maka jangan dibilang Allah itu batin juga lagi. Jangan dibilang Allah itu gaib juga lagi. Siapa yang mengatakan Allah itu masih gaib dan masih batin, maka itu apa nama itu Bapak Ibu? Itu yang butuh sange itu dah. Ya, kopiah sudah ditonggokkan di kepala. Nih dicari juga kopiah mana lah kopiah. Padahal ditonggokkan di sini ya. Baju udah dikanakkan, dipakai, dipasang.
Dicari juga baju itu lagi. Itu yang butuh sange itu Bapak Ibu. Allah wujud nyata dan terang. Kalau Allah itu wujud nyata dan terang Bapak Ibu, kenapa kita tidak mampu memandang wujud nyata dan terangnya Allah itu? Karena dia sudah tertipu memandang bentuk dan rupa. Dia masih memandang masih ada juga wujud yang lain selain daripada dirinya. Padahal wujud yang lain nggak pernah ada. Kalau ada wujud yang lain selain Allah, berarti Allah itu belum ahad itu. Allah itu belum tunggal itu. Padahal Allah itu menjelaskan dirinya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, esa dan tunggal. Kalau dia adalah ahad, esa dan tunggal, maka segala sesuatu, inilah wujud nyatanya diri yang ahad itu, yang sebenar-benarnya. Apapun bentuk dan rupanya. Di sinilah Allah ajarkan kita melalui lisan nabinya. Siapa yang ingin melihat diri yang batin itu, yang telah wujud dan yang nyata, maka memandangnya, melihatnya itu adalah dengan pandangan basirah. Disitulah Nabi mengatakan, Ra'aituhu bil fuadi walam arahu bil ain. Aku melihat Allah itu dengan fuad, mata basirah, dan tidak melihatnya dengan mata yang zahir ini. Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Aku melihat Tuhan itu dengan Tuhan. Ra'aitu Rabbi bil aini Rabbi. Aku melihat Tuhan itu dengan mata Tuhan itu. Maksudnya kata Nabi, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah. Walaupun Allah itu wujud nyata, terang dan maha jelas, kamu tidak akan pernah bisa dan mampu melihat dan menyaksikannya itu, kecuali kamu benar-benar mati Bapak Ibu.